Ya, video ini dibuat karena untuk sebagai catatan dan saran untuk para admin di lembaga sosial dan zakat. Berbeda akun bisnis untuk jualan dengan lembaga sosial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hoirudin, dan jangan lupa buat subscribe channel saya agar saya bisa konsisten untuk membagikan hal-hal bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Simak sampai habis karena boleh jadi ini menjadi insight yang baru buat teman-teman semuanya. Setelah saya perhatikan setiap akun Instagram yang dimiliki oleh lembaga zakat di Indonesia, mungkin ada sekitar 5 yang saya perhatikan, jadi tidak semuanya karena memang lembaga sosial di Indonesia itu sangat banyak. Oke, namun mungkin boleh jadi ini menunjukkan hal-hal yang sama dengan yang lainnya. Terkait dengan konten yang dibuat oleh lembaga zakat di Instagram atau lembaga sosial di Instagram, itu sudah sangat bagus sekali. Namun di sini saya akan membicarakan hal-hal lain dari sekedar konten, yaitu dari sisi caption, kemudian dan hashtag. Caption ini sangat penting sekali untuk setiap konten karena memang menjelaskan apa sih yang dimaksudkan oleh konten yang diupload oleh admin. Saya melihat beberapa postingan-postingan di Instagram lembaga-lembaga sosial, itu call to actionnya kadang ada yang simple seadanya gitu ya. Ada yang kemudian dia panjang gitu ya, tapi sifatnya itu hanya keterangan saja. Ada yang dia simple, ada call to actionnya juga gitu ya, tapi call to actionnya itu tidak sesuai dengan isi konten gitu ya. Jadi kontennya terkait informasi hadis misalkan, tapi call to actionnya itu ujung-ujungnya itu kunjungi ini website ini gitu ya, tapi tidak ada hubungan dengan di konten gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang dia hanya sekedar dia tidak ada keterangan tapi langsung yuk kunjungi untuk berdonasi bersama-sama di web ini ya. Menurut saya untuk caption ini antara konten dengan caption itu harus selaras. Kalau misalkan kontennya hadis, maka sampaikan keutamaan hadis, baru call to action. Call to actionnya itu diarahkan untuk nggak ke donasi tapi ke like, kemudian share dan save. Jadi apabila hadis ini mengingatkan kita, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman yang lainnya gitu. Atau misalkan kalau sifatnya informasi yang bisa disimpan, misal kamu boleh simpan postingan ini barangkali saja menjadi pengingat ketika kamu sedang terjatuh misalnya atau sedang down, kalau kontennya terkait renungan atau motivasi begitu. Ya, intinya ketika caption sifatnya begitu, diarahkan call to actionnya itu adalah untuk like, share, dan save gitu ya. Kecuali kalau sifatnya kontennya campaign, boleh diarahkan untuk apabila kamu ingin ikut membantu Bapak Atang, misalkan ada campaign, yuk kunjungi laman ini gitu, misalkan www.ini gitu. Kalau misalkan ditambahin lagi untuk men-share juga boleh gitu ya. Karena dengan adanya like, share atau save itu akan meningkatkan engagement gitu ya, kayak gitu. Jadi dengan otomatis kok mereka juga tidak harus dibilang ya donasi, ntar juga dengan sendirinya ketika ada dorongan untuk berdonasi pasti yang diingat itu ya lembaga itu begitu. Yang kedua, hashtag. Hashtag ini sangat penting baik untuk jualan atau lembaga sosial karena memang dengan menggunakan hashtag ini ketika ada audiens atau followers mencari suatu keyword, itu yang akan muncul isi postingan lembaga itu. Karena memang tujuannya dari setiap postingan itu selain hanya untuk memperkenalkan informasi, tapi juga pertama untuk menghadirkan lead. Lead itu boleh jadi donasi baru atau donatur yang udah lama dia mengontak untuk berdonasi, atau untuk follower yang baru, atau untuk donatur yang terbaru gitu ya. Jadi begini, ketika misalkan caption dan hashtagnya itu aja gitu ya, misalkan begini, saya ngelihat di postingan seluruh Instagram itu yang lembaga sosial isinya nggak jauh dari zakat, infak, sodako, nama lembaganya, kemudian slogannya
gitu ya. Saya lihat begitu. Nah, kalau menurut saya, kenapa enggak itu membuat clustering hashtag sesuai dengan profesi dari donatur dan hobi dari donatur. Jadi kalau maksud saya begini, misalkan donatur kita banyak, donatur kita lagi, donaturnya banyak, misalkan pengusaha. Nah, misalkan begini, pengusaha biasanya nyari apa sih di Instagram gitu ya? Misalkan ilmu bisnis, kenapa enggak gitu, postingan di lembaga sosial pun gunakan itu hashtag gitu. Jadi ketika ada misalnya pengusaha mencari ilmu bisnis, dengan tidak sadar misalkan ada postingan si lembaga zakat, artinya kan itu akan memperkenalkan, pertama memperkenalkan lembaga zakatnya atau lembaga sosialnya. Yang kedua, boleh jadi pas ketika ngelihat, oh iya ya, saya belum berdonasi nih misalkan, nah akan mengingat si lembaga itu. Jadi boleh jadi itu akan menjaring donatur baru gitu ya. Jadi jangan hanya sekadar hashtag yaitu zakat, infak, sedekah gitu ya. Memang benar gitu, nggak ada yang salah, cuman kan kita ingin membuat impresi lebih banyak, kemudian jangkauan lebih luas, kemudian menghadirkan lead baru gitu ya, kayak gitu. Jadi bikin clustering berdasarkan profesi donatur dan hobi donatur. Kemudian yang kedua, bisa dengan menggunakan clustering layanan. Kadang begini, nyari di hashtag misalkan, anggaplah saya donatur misalkan ya. Saya misalkan punya tabungan yang berlebih banyak misalkan, saya mau hitung zakat tabungan saya misalkan, bingung. Nah, kadang nyari di hashtag dengan keyword zakat tabungan, kan boleh jadi begitu, karena saya donatur barusan bingung mau hitung zakat gimana misalkan, atau hitung zakat. Nah, bikin clustering dengan tema layanan gitu ya, hitung zakat, zakat pertambangan, zakat profesi, zakat ini, hukum zakat ini, atau misalkan cara bayar fidyah. Jadi intinya lebih ke layanan-layanan yang sifatnya itu donatur tuh merasa, ini saya belum nunain, saya gimana caranya, atau kebingungan di donatur gitu. Jadi saran saya dari hashtag begitu ya. Untuk selanjutnya ada di hashtag, masih di hashtag. Teman-teman mungkin pernah mendengar shadow ban gitu ya. Shadow ban ini adalah Instagram memberikan penalti kepada akun-akun Instagram atas postingannya itu jangkauannya akan lemah, impresinya akan rendah, kemudian engagementnya pun akan rendah. Nah, hal ini diakibatkan dari bukan hanya sekedar penggunaan hashtag yang di-banned Instagram oleh si admin ketika ngupload, tapi boleh jadi karena shadow ban ini terjadi karena menggunakan hashtag berulang di setiap postingan. Nah, saya melihat sih beberapa postingan kok ngelihat setiap hashtag kok sama gitu. Makanya saya lihat followersnya itu ada yang 500, ada yang 150, tapi kok jumlah like-nya cuman ada 100 gitu ya. Kemudian yang viewersnya juga cuman ada 200, ada yang itu nggak sebanding gitu. Nah, boleh jadi Instagram tuh kena shadow ban gitu ya. Nah, gimana caranya? Intinya jangan gunakan hashtag berulang di setiap postingan gitu. Termasuk ketika ada yang repost gitu, karena banyak sekali yang suka nge-repost kan. Jadi antara caption dan hashtag itu sama banget. Nah, jadi misalkan begini, dalam satu hari misalkan posting 5 kali misalkan. Nah, jangan sampai tuh kelima-limanya tuh hashtagnya berulang gitu. Misalkan hashtag yang misalkan postingan pertama gunakan, jangan lagi dipakai di postingan yang kedua, jangan lagi pakai di postingan ketiga gitu. Jadi makanya itu manfaat dari clustering. Jadi ya admin harus sering-sering bikin clustering gitu ya, dan juga sering-sering lihat insight gitu. Jadi impresinya kayak gimana dari hashtag ini. Nah, ketika pakai hashtag dari cluster yang ini hasilnya bagus, ya gunakan lagi nanti gitu. Kalau misalnya yang jelek ya diganti begitu. Jadi jangan hanya seingatnya aja gitu, seinginnya pakai gitu. Kalau misalkan kena shadow ban ya kan yang ngerugi akun Instagram lembaga juga gitu, kayak gitu. Ya, selanjutnya ini adalah konten diposting di waktu-waktu terbaik. Nah, caranya gimana ya? Admin harus lihat insight gitu, lihat waktunya gitu ya. Jadi dari di tab pemirsa itu, di tab pemirsa bisa dilihat sebelah bawah itu waktu-waktu aktifnya followers gitu. Ini
jam berapa. Nah, di jam-jam itu yang harus diposting kayak gitu. Jadi jangan sampai misalkan begini, lembaga meminta satu hari posting 5 kali, waktunya misalkan pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau misalkan si admin punya data nih, memang follower kita lagi aktif di waktu-waktu ini, ya udah pakai waktu itu gitu. Jadi misalkan aktif jam 6, ya udah upload jam 6 gitu. Jadi misalkan aktif, kalau misalkan harus 3 kali, ya aktifnya jam berapa, ya itu yang diposting gitu. Jadi postinglah di waktu-waktu terbaik untuk posting akun kamu, akun lembaga. Selanjutnya, ini yang terakhir menurut saya adalah bangun interaksi di setiap postingan. Saya ngelihat di beberapa postingan ada komen gak dibales gitu ya, kemudian intinya sih begitu ya, interaksi di postingan kayak gitu. Ya bales dong gitu ya, kalau misalkan ingin naik postingannya. Jadi seperti apapun yang komen gitu ya, meskipun hanya apresiasi, itu dibales gitu ya. Misalkan kalau ada pertanyaan ya bales gitu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ingin lebih, ya silahkan, karyawan-karyawan di lembaga sosial itu selalu komen di setiap postingan. Itu akan meningkatkan impresi dan jangkauan kayak gitu. Jadi si kontennya naik terus gitu. Itu barangkali catatan-catatan dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masukan admin-admin yang Instagram lembaga sosial. Karena memang ya berbeda antara sentuhan lembaga sosial dengan jualan gitu ya, ataupun dengan branding, personal branding kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk berdonasi di lembaga-lembaga teman-teman semuanya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar saya pun bisa terus membagikan dengan konsisten apa yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.